Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para alim, para asatizah yang sempat hadir, para tokoh, para orang tuaku sekalian, hadirin hadirat jamaah subuh yang saya muliakan. Marilah mengulang ucapan alhamdulillah nasabah pemasina pung Allah Ta'ala pada ceramah subuh kali ini. Saya mengajak kita semua untuk membangkitkan kembali, memunculkan kembali rasa syukur kita pada Allah. Pertama, karena kehadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan rawahul Bukhari wa ghairuh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selain Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla rak'atain wa lam yuhaddis fihima walam yuhaddis nafsahu fihima bi syai'in minad dunya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Atau kama qala sallallahu. Kadai Nabi tani kita masam pajas subuh, masam pajas 2 rakaat. Siapa yang salat 2 rakaat walam yuhaddis nafsahu fihima bi syai'in minad dunya, dan pada saat dia salat ia ruatinna dena mak bicara lino, kayaknya itu susah. 2 rakaat batinnya itu tidak dibiarkan bicara dunia. Mungkin datang, tapi dia tidak laden, sehingga batinnya itu selalu menolak, selalu mapatuju kepada Allah Ta'ala. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampunilah dosa-dosanya yang lalu, hanya dengan 2 rakaat. Nah, kita berapa rakaat tadi ini? Tahiyat masjid 2, sunat qabliyah 2, salat subuh 2, 6. Rasulullah hanya 2. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang salat 2 rakaat, Rasulullah tidak menyebut sempajang agaya, sempajat tahajud, sempajat duha, sempajat salat 2 rakaat. Ada salat mutlak. Salat mutlak itu tidak kenal waktu. Oleh karena itu kalau ada riwayat seperti Zainal Abidin sampai ratusan bahkan 1000 rakaat salatnya dalam sehari semalam, cucunya Nabita dari Sayyidina Ali. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hambal. Maka dia anak-anak Abdullah ya roambo kunasa lalan nasi sosiwani ya rosam pajas sunnahna 300 rakaat rutin. Ia minasang tidak 300 waktu namalasa. Waktu dia sakit itu hanya 150 rakaat. Pertanyaannya adalah salat apa itu? Tidak usah kita bingung, karena
bagi yang mau melakukan salat banyak, salat sunnah saja. Wa kata sampaja sunnah, Allahu Akbar. Dan itu tidak dibatasi waktu, kecuali waktu-waktu yang diharamkan mas sempaja. Salat itu namanya salat mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan 2 rakaat saja. Yang penting waktu tak jamai, haddasa yuhaddisu walam yuhaddis. Dena pak bicara tinna untuk urusan lino. Dan itu kadang memang disitulah letak kesulitan kita. Bagaimana supaya saat waktu tak masempajang itu tidak datang. Bagaimana caranya supaya pembicaraan jiwa selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang? Itu diperjuangkan di luar salat. Lebih-lebih nanti sebelum kita salat, dan nanti kita akan berjuang kembali waktu kita salat. Sehingga buku-buku akhlak yang kita baca, ia rosikiri sudah dibangun semenjak kita berangkat dari rumah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan narekoloka ki ko masigi emelo ma berjama, waalaikum bisakinati wal wiqar. Hendaklah tenang. Walaupun kita terlambat, tidak usah buru-buru. Fa innal ajla minasyaitan. Buru-buru itu dari setan. Artinya ini zikir itu sudah dibangun. Ia sempajal zikiri sudah dibangun dari awal, semenjak sebelum sholat, bahkan semenjak dari rumah. Pada saat kita berdiri, miloki sikupung Allah Ta'ala, dan nanti pada saat waktunya kita sholat, kita harus siap untuk menolak bisikan-bisikan di dalam batin selain sholat. Dan itu selalu datang. Disitulah perjuangan. Yang jelas, kata haddasa yuhaddisu itu ada unsur menyengaja, tidak menolak. Dena pak bicara batinna atinna untuk urusan lino. Jadi bagaimana caranya? 2 rakaat yang penting berkualitas. 2 rakaat yang penting berkualitas Bapak Ibu. Dan kita bersyukur karena kita untuk subuh ini 6. Tahiyat masjid, qabliyah, dan salat subuh. Bukan main balasannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampunilah dosa-dosanya. Ini amal-amal kita selalu dikait-kaitkan dengan pengampunan dosa. Orang yang pemikirannya hanya materi, meloklah yaga ya. Ampunan dosa, ampunan dosa, ampunan dosa. Tetapi orang yang berpikiran lino akhirat, maka sebenarnya perjuangan kita hakikinna adalah bagaimana kita wafat nanti dalam keadaan bersih. Itulah cita-cita besar kita. Cita-cita yang lainnya ini cita-cita rendahan semua. Cita-cita paling tinggi situngenna adalah bagaimana kita nanti pindah alam dan kita dalam keadaan bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kan seperti itu. Maka dia pun Allah Ta'ala upa patau. Man zakkaha taung kai pacingi wiatin. Siapapun dia, tosogi, tokasiasi, bersih batinnya, to maupa. Wa qad khaba man dassaha. Rogi batau. Man dassaha, orang yang mengotori jiwanya dengan dosa-dosa. Siapapun dia. Sogi, kasiasi, pada padai, kotor jiwa, kata Allah, orang rugi semua itu. Maka inilah cita-cita besar hidup dalam hidup kita yang mau diajarkan kepada anak-anak. Maka muncullah dalam hati kesyukuran pada Allah. Terima kasih Puang, terima kasih Puang. Subuh ini saya bisa sholat 4 rakaat, 6 rakaat, 2 rakaat.
Rasulullah hanya minta 2 rakaat, yang penting tepakas singi, diampuni itu dosa. Nah, kita dalam satu hari berapa? Oleh karena itu hati ini selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat besar ini. Bapak Ibu, selalu saya ingat bahwa di alam sana, alam yang sudah didatangi oleh orang-orang yang sudah berangkat duluan, sesekali mingka, sesekali. Kenapa waktu saat hidup dia tidak memanfaatkan waktu-waktunya untuk sesuai dengan syariat? Menangis melihat kita ini salat subuh. Kan mereka bisa melihat kita ke sini. Menangis mereka itu, Pak pendeka, kasih kesempatan. Seandainya saya bisa naik lagi seperti mereka, saya mau salat subuh. Tidak bisa karena dia sudah berada di barzakh alam kokoh. Tidak bisa naik lagi. Alhamdulillah kita masih di sini. Seandainya kita didatangi kesadaran itu terus, maka waktu ini tidak ada terbuang. Cuma sayangnya itu selalu hilang-hilang ingatan itu. Kesadaran itu selalu hilang. Seandainya kita memanfaatkan bahwa apabila saya nanti letek nak koro, saya mau ke sini, saya sudah tidak bisa. Mumpung saya bisa, alhamdulillah. Maka ini orang yang selalu datang kesadarannya seperti itu adalah orang-orang yang selalu bersiap. Selalu bersiap. Mumpung saya. Siapa itu? Kita-kitalah. Kita-kitalah Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang judul ceramah subuh kali ini hanya ingin memunculkan rasa syukur kita karena kita adalah pelaksana daripada apa yang saya mau sampaikan. 2 kamera ini hanya siaran ulang saja. Saya bawa kitab ini sudah direkam sama FR Diab Channel. Dan saya akan ulang kembali itu. Membacakan kesyukuran kita berdasarkan Fussilat ayat 30. Bisa diingat di rumah Fussilat 30. Sudah berapa masjid? Saya hanya membaca ini saya. Pak Disengenge sangat terbatas. Bapak Ibu sekalian, sehingga saya mengajak jamaah untuk membaca surah Fussilat siaran ulang untuk 2 channel ini. Fussilat 30. Bagaimana kita tidak bersyukur? Agana sepung Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Saya belum lahir, orang-orang tuaku sudah membaca dan mengamalkan ayat ini. Tidak ada yang baru yang di ceramah kita. Agana sepung Allah Ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Tuhanku saya Allah. Dan kita mengucapkan semua itu. Summa istaqamu, kemudian dia konsisten. Kemudian dia istiqamah. Menenung, nak kata ni meseri. Tidak goyang. Iya kupong Allah Ta'ala. Kita, bagaimana kita tidak bersyukur? Setiap saat kita menunjuk-nunjuk di atas pahata. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa kali kita menunjuk begini dalam salat? Dan ini Allah singgung ini. Orang-orang yang mengatakan iya puakku pun Allah Ta'ala. Siapa pelaksananya itu? Kita semua. Hanya saja nikmat ini kurang kita syukuri. Allah, banyaknya orang bermiliar-miliar di dunia ini, Bapak Ibu tidak melakukan itu. Kita alhamdulillah jauh-jauh dari Mekah ini. Tidak pasti berbahasa Arab, tapi setiap saat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setiap saat dalam satu hari berapa kali? Di salat fardu, di salat sunnah, bahkan di luar salat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, iya puakku iya pun Allah Ta'ala. Summa istaqamu, kemudian nak kata ni meseri, menenung, tidak berubah, tidak goyang, apapun setan bisikkan ke dalam hati, tidak goyang, kata Syekh Sya'rawi.
Bisa saja di hati kita itu muncul nanti. Kita menatap gunung, tania bulu yang ngerang. Pencipta gunung kita ingat. Itulah proses tafakkur. Melihat ke atas, melihat ke langit, melihat bulan, melihat matahari. Pong Allah Ta'ala yang ngerang, pencipta matahari, pencipta langit, pencipta bumi. Suatu saat nanti kata Syekh katu mabisi kuatita maka daniga ciptakan impong Allah Ta'ala. Niga ciptakan pong Allah Ta'ala. Di batinta. Agar sesarawi aja tabati-bati itu asilah asyaitaniyah. Itu persoalan, itu pertanyaan-pertanyaan setan. Jangan cari jawabannya karena memang tidak ada jawabannya. Allah ada dengan sini. Maujudun bila mujidin. Ya Rabbul Allah Ta'ala angkai. Tidak ada yang menciptakan. Maka kalau itu muncul dalam hati, cuekin. Bilang orang Indonesia, aja tabati-bati bi. Itu hanya setan untuk menggoyahkan Rabbuna Allah. Jatuh bati-bati. Dan kita semua pasti sudah merasakan itu. Tambah kencang ini tafakkur. Bahkan adanna toriolota yerumige de gagasi di bawang angka lecu-lecu ada. Sebenarnya itu adalah proses tafakkur. Melihat langit, tania langit tempat heran kita. Allah Ta'ala bagaimana menciptakan ini tanpa atap, tanpa tiang. Pergi ke laut rekreasi, ya Allah, kuasa takwa. Bagaimana ini dan seterusnya. Nah, kalau muncul siapa yang menciptakan Allah, jangan pedulikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan iya puaku pong Allah Ta'ala kemudian istiqamu, kemudian istiqamah. Nah, ini ada ulama tafsir Ibnu Katsir, maka dia aga betuanna ya rabbuna Allah sumastaqamu. Maka dia betuanna akhlasul amala lillahi wa amilu bi ta'atillahi ala ma syara'allahu lahu. Yang dimaksud dengan mengatakan puaku pung Allah Ta'ala kemudian mendenungan ya nari itu akhlasul amala lillah. Orang-orang yang mengikhlaskan agamanya karena Allah. Tuli pung Allah Ta'ala kualitas tuli apa tuju pung Allah Ta'ala mana? Apapun yang dia kerja pun Allah Ta'ala mana? Mengabdi di keluarga untuk Allah, mencari nafkah untuk Allah, mengabdi kepada suami sebagai istri untuk Allah, berbakti mencari nafkah untuk anak untuk Allah, luarnya untuk anak, luarnya untuk istri, luarnya untuk suami, luarnya untuk negara, luarnya untuk bangsa dan negara, dalamnya untuk Allah Ta'ala. Ini kata Ibnu Katsir. Ada tafsiran lainnya, tetapi saya rasa memegang apa yang dipegang oleh Ibnu Katsir ini sudah sangat cukup. Akhlasul amalillah, gampang diucapkan itu, tapi sulit pengamalannya. Bagaimana cara tak semua gerak-gerak kita ini, diam kita ini, pun Allah Ta'ala mana kuat kita. Jadi Allah itu selalu hadir dalam hati karena semua gerakan ini untuk patuju pun Allah Ta'ala, patuju pun Allah Ta'ala. Ada guru yang ikut pengajian saya kemudian mengatakan, Pak Ustaz, saya seorang guru. Iya tunasa kuma Pak Guru, nah dega pun Allah Ta'ala ngerang, saya sudah fokus. Saya jawab di pengajian itu, saya bilang kita itu tuameng. Kita itu orang umum, orang-orang biasa. Kenapa? Tidak mampu menghadirkan Allah di pekerjaan-pekerjaan kita. Seharusnya dengan pekerjaan itu Allah dihadirkan. Mau memulai, pun Allah Ta'ala yang ngerang. Sementara mengerjakan, bantu Kak Puang. Jadi, jangan jadi orang awam terus. Orang awam terus. Kalau sudah bekerja, dia negara pun Allah Ta'ala. Sudah dilupa, fokus bekerja. Ini kita orang awam. Ini umur sudah berapa? Ini umur kita sudah berapa? Masih kita dalam status itu. Padahal seharusnya pekerjaan ya roja majamata selalu dipatuju ke Allah Ta'ala, dipatuju ke Allah Ta'ala. Akhlasul amala lillah. Wa amilu bi ta'atillahi, dan mengikuti Allah. Jadi ini kalau di kantor namanya fakta integritas. Kalau orang bekerja, ada penandatanganan fakta integritas. Di atas materai 10.000. Siap melakukan ini, siap ini, siap ini, siap ini.
tanda tangani di bawah. Ini bukan sekedar tanda tangan ini. Apabila kita tanda tangan mengucapkan ini tanda tangan sama seperti Yaqura fi boting disuruh baca akad, sigat taklik. Sigat apa? Sigat taklik. Oh, itu bukan sekedar pembacaan. Kapan dilanggar itu yang kita baca, resiko kita. Maka orang-orang yang mengatakan, iya puakku pung Allah Ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya ini? Saya siap diatur oleh Allah. Saya siap diatur oleh Allah. Dan kita siap diatur. Buktinya, oto kima sempaja subuh, datang salat subuh. Lo kaki maka Jumat, datang Jumat. Puasa ki bulan Ramadan, bukan hanya datang, bukan hanya melakukan puasa, ditunggu itu bulan Ramadan sama kita. Haji, antri sampai 40 tahun di sidrap ini. Siapkan diatur. Makanya di surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Itu toselengi laki-laki perempuan, apabila Allah sudah memutuskan kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada lagi pilihan bagi orang Islam. Kalau sudah Allah tetapkan, maka dia harus memilih mengikuti keputusan Allah. Inilah yang dimaksud dengan Rabbunallah semesta kamu. Siap hati untuk ikut pada Allah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur Allah. Bapak Ibu, banyak itu orang hafal Quran tapi Islam pun tidak. Kan saya sudah berapa kali di mimbar ini saya sampaikan. Waktu saya kuliah, saya kaget itu waktu kuliah di Azhar. Waktu itu judul materi kuliahnya Tayarat nama itu mata kuliahnya, Tayarat, aliran pemikiran. Nah, bilang dosen, di Eropa itu bukan ada. Banyak orang hafal Quran 30 juz dihafal. Allah, 30 juz dihafal. Tapi dia bukan Islam. Namanya orientalis. Orang barat yang mempelajari ketimuran Asia. Ketimuran yang dimaksud itu adalah Islam, orientalis asalnya. Nah, pelakurannya. Dalam satu pertemuan, ada seorang pemateri menyampaikan bahwa di Lirboyo, pesantren Lirboyo, Jawa, yang muridnya waktu saya ke sana 10 ribuan, kayaknya sekarang sudah 20 ribu santrinya. Pernah ada seorang orientalis datang berkunjung ke sana, bukan hanya hafal Quran 30. Dia kuasai tafsir Ibnu Katsir. Ini yang saya bawa ini Pak Jus ini. Dia kuasai tafsir Ibnu Katsir. Tania seleng. Ini kebetulan yang dia bilang, dia kuasai tafsir Ibnu Katsir. Iya nih? Ini 4 juz ini. Yang saya bawa ini juz berapanya ini? Dia kuasai tafsir. Tania seleng. Ada orang hafal Quran itu, dia bukan Islam. Hebatnya. Maka kita ini bersyukur karena kita tidak hafal Quran, kita tidak menguasai tafsir. Tapi kokoh keimanan dalam Pak Bere itu, Syamin Kurdi mengatakan, wa'lam annal imana afdalun ni'ami 'alal itlaq. Ketahuilah bahwa keimanan itu adalah pemberian terbesar dari Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada hadis ini agama Nabi ta. Ini juga menyejukkan hati ini sabda Rasulullah SAW. Lupa bawa kacamata tadi ini. Maka dari Nabi ta Anas bin Malik bercerita, engkasi di waktu nabaca ayat iku Nabi ta SAW. Kemudian Rasulullah berkata, qad qalaha nas summa kafara. Ucapan ini syahadat qad qalaha nasun, diucapkan oleh orang, summa kafara aktsaruhum, kemudian kebanyakan orang keluar dari keislamannya. Maka dia Nabi tak aktsaruhum,
Mega masui pola asalangan setelah dia mengucapkan iya puakku pun Allah Ta'ala. Mungkin mulai dari nabi-nabi dulu mengatakan iya puakku pun Allah Ta'ala. Lama-lama keluar dari keislamannya. Di masa Nabi pun itu terjadi. Pada saat Rasulullah SAW menerima Mi'raj, kemudian turun Rasulullah ceramah Mi'raj. Saya tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian mereka ke langit pintu susungnya. Irtadda man irtadda minal muslimin. Sebahagian orang Islam ada yang keluar dari keislamannya karena mereka mengatakan tidak masuk akal. Alhamdulillah, kita tidak pernah ragu dengan Isra Mi'raj. Luar biasa kita ini Bapak Ibu. Maka saya bilang mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan ini turun? Nah, ini dalam Al-Quran sendiri mengatakan, orang-orang yang mengatakan iya puakku pun Allah Ta'ala, kemudian dia pegang teguh itu keyakinannya, tatanazzalu alaihimul malaika. Engkan itu malaika akan turun kepadanya. Kapan itu? Nah, ini yang di Ibnu Katsir yang jelaskan. Karena dia nerampi pun Allah Ta'ala, kapan ini turunnya malaikat ini? Ibnu Katsir lah yang menerangkan di sini. Ibnu Katsir mengatakan dua riwayat sini. Yakni indal mauti, yaitu malaikat akan turun pada saat kita mau meninggal dunia. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi nanti satu saat kita yang kena giliran untuk madang. Yang lewat-lewat ini keluarga-keluarga tak. Suatu saat nanti itu si kena giliran. Lengan nih Ramadan nih. Janji Allah. Coba nah hak desa iya maka daki. Hak desa sahih moga ya tu. Tapi ini bukan hadis. Seandainya ucapan ulama, pasti kita meragukan tuh moga itu. Tetapi ini adalah Al-Quran sendiri mengatakan, tatanazzalu alaihimul malaika. Ucapkanlah Allah Tuhanku. Kemudian pertahankanlah itu. Malaikat akan turun kepada orang yang mengatakan ini. Kapan itu? Pada saat mau mati. Nabi Ibnu Katsir berdasarkan hadis. Agana podangi ko malaika Allah takhafu. Ajamu mitau mati ya. Ini Allah yang cerita bahwa malaikat itu nanti kepada kita akan bilang, Allah takhafu, ajamu mitau mati. Ma khalaqtumuhu. Allah takhafu, jangan takut mati. Ai mimma taqdimuna alaihi min amril akhirah. Jangan kau takut mati. Takut dari apa ini yang dimaksud oleh malaikat? Alam yang kamu hadapi ini ke depan. Kamu itu mau masuk alam kubur, jangan kau takut alam sana. Kamu itu nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, jangan kau takut ke padang mahsyar. Dan kamu akan berkumpul di sana di akhirat nanti, menyaksikan orang masuk surga, masuk neraka. Jangan kamu takut. Ini pesan malaikat. Betul tamadang. Wala tahzanu. Jangan bersedih. Mimma khalaqtumuhu, dari apa yang kamu tinggalkan. Ya ro benemu, ya ro anakmu, ya ro lakaimu, ya ro orang-paramu, ya tu asetmu dan uangmu. Jangan kamu sedihkan, kata malaikat. Yang terakhir pesannya ini yang sangat menyenangkan. Ya Allah, berdoalah Bapak Ibu, mudah-mudahan ini kita dapat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira kau dengan surga yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Itu akan kita dengar sebelum kita tinggalkan ini rapang. Al-Quran Fussilat 30. Fussilat 30. Tidak usah ragu. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Kata Allah, ini adalah ucapan malaikat. Kapan? Pada saat kita nanti mau meninggal dunia. Tak kapajang matanya Ustaz. Saya duduk di sampingnya, kok tidak ada malaikat saya lihat. Kalau mau lihat malaikat, mada toki. Karena tomadam itu lihat malaikat dengan jelas. Malah di Mukasafatul Qulubnya Imam Ghazali ada di riwayat narampe, la yamutanna ahadukum hatta yara makanahu fil jannati am fin nar kama qala. Maka dia Nabi ta, de tunamate ditawe, de na salailino kecuali sudah diperlihatkan surga yari karanaka unrona.
Itu ada di kitab Mukashafatul Qulubnya Imam Ghazali. Saya ambil itu hadis. Kalau kita mengatakan terpejam matanya, maaf, penglihatan di tubuh ini bukan hanya mata kepala. Ada satu mata yang lebih tajam dek gagal lawai. Tidak dilawak oleh dinding-dinding ini. Itu adalah ainul basirah. Dan itu yang dipakai oleh orang yang meninggal dunia. Sehingga dia melihat surga, melihat neraka, melihat malaikat, melihat setan. Nah, Pak Quraisy Shihab mengatakan dalam bukunya Menuju Keabadian, itu nanti tahu narik komelo mati, dia dikerumuni oleh setan, dan setan itu merubah diri bentuknya menjadi keluarganya yang sudah meninggal. Anakku, melo nu mati nadi, iya nenekmu, iya ambokmu, yo lo kak mati daripada iko, singgalkan itu selemu. Padahal tania nenena setan. Takut kita dengan itu? Jangan takut. Ada ayat ini yang membantah itu. Walaupun setan mau berusaha mendekat, kalau orang mengatakan waktu hidup Rabbuna Allah, ya kupung Allah Ta'ala, siap diatur oleh Allah, kemudian dipegang teguh, malaikat yang akan mengusir semua ini. Tidak usah takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Satu, pada saat kita mau mati. Jadi nanti itu kita akan mengatakan, cocok na bilang Ibnu Katsir katongan nih ya. Bukan main kalau bilang, gembira aku dengan surga nanti. Oh ya Allah. Paling bilang ki sama malaikat mau, maka mau cabut cepatnya nyawaku. Cabutlah cepat. Itulah yang dialami oleh Rasulullah. Ditawari oleh malaikat maut. Ya Muhammad, kalau kamu tidak mau mati, saya tidak janji cabut. Kalau mau kisir untuk Allah Ta'ala, saya cabut. Makanya Nabi tak cabut bawana. Ya. Jadi kita juga nanti begitu. Kalau datang malaikat, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, bergembira dengan surga. Paling kita juga mengatakan, malaikat cabut mi cepat. Dan ini bukan janji kosong, ini Quran. Yang kedua, kapan turunnya? Terakhir Bapak Ibu. Innal malaikata tanzilu alaihim yauma urujihim min kuburihim. Ini yang kedua terakhir. Lama sekali ceramahnya ini. Masih bisa? Nih. Malaikat akan turun yang kedua, kata Ibnu Katsir. Qila innal malaikata yaru malaika inoi yauma khurujihim min kuburihim. Pada saat nanti terbongkar manusia terbongkar dari kuburannya untuk menuju ke padang mahsyar. Ceritanya begini. Wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ard. Ditiuplah trompetnya malaikat. Mati mana tahu ya? Mati mana tahu ya? Sehingga kata kitab Tanwir, hening dunia itu waktu sesudah ditiup sangkakala pertama, gagak ada 40 tahun. 40 tahun, tidak ada suara, tidak ada orang hidup, mati semua. Kemudian 40 tahun kemudian, tiup lagi malaikat. Kapang roh? Sa'dana. Keluarlah semua ini terbongkar, dan kata Rasulullah dalam riwayat, kuburan pertama yang terbongkar itu adalah kuburan saya. Mau kemana kita? Bingung. Ini ada ayat mengatakan, no malaikat, maka nanti kita akan didatangi oleh malaikat. Aja tahu, dia akan jadi guide. Makanya pengalat malaikat turun, itu si anu, temani. Maka kita nanti ketika terbongkar dari kubur menurut tafsir ini, kita akan ditemani oleh malaikat. Masih ini Bu, ayo sini ke. Jadi kita tidak akan pernah kena pusat. Aja kami tahu. Nanti kita akan digiring oleh malaikat berdasarkan. Apa tugas kita? Rabbunallah. Sumastaqamu. Kemudian istiqamah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk berkahnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada seluruh panitia, terima kasih diberi kepercayaan
para orang tuaku, hadirin hadirat, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.